Saudara dan saudari, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Para saudara dan saudari yang dikasihi Yesus, renungan kita hari ini dengan tema "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga". Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mengawali renungan pada hari ini, saya mencoba untuk menceritakan sebuah kisah menarik yang dialami oleh seorang katekis muda. Suatu ketika diutuslah di salah satu stasi pedalaman seorang katekis muda. Lalu ia bertanya kepada seorang pastor paroki yang bertugas di paroki itu, "Pastor, bagaimana saya harus memulai pelayanan saya di tempat ini? Dan seperti apa saya harus memulainya?" Lalu dengan santai seorang pastor itu menjawab, "Tinggallah bersama mereka, rasakan apa yang mereka rasakan, dan lakukanlah apa yang boleh kamu lakukan." Mendengar perkataan itu, seorang katekis muda ini merasa bingung, dan ia langsung menyahutnya, "Pastor, bagaimana saya dapat tinggal bersama mereka? Bagaimana saya merasakan apa yang mereka rasakan? Dan bagaimana saya melakukan apa yang hendak saya lakukan, sementara saya baru diutus ke tempat ini?" Dengan senyum pula seorang pastor tua itu menjawab, "Hai anak muda, berbahagialah engkau karena itulah engkau diutus ke tempat ini. Kepadamulah Tuhan berikan kepercayaan ini untuk melayani banyak orang. Inilah kunci rumah Tuhan, dan mulailah dengan pelayananmu di tempat ini. Tanpa engkau harus bertanya lagi, bagaimana engkau dapat tinggal bersama mereka, bagaimana engkau dapat merasakan apa yang mereka rasakan, dan bagaimana engkau dapat melakukan. Tetapi tinggallah, rasakanlah dan lakukanlah tugas itu dengan sepenuh hati." Mendengar itu, seorang katekis muda ini tanpa berkata apa-apa lagi, dan menerima kunci rumah Tuhan itu, dan akhirnya ia memulai seluruh karya pelayanannya di tempat perutusan yang barunya itu. Para saudara dan saudari yang dikasihi Yesus, awal kisah pelayanan ini cukup menarik, karena Allah dengan caranya sendiri mengutus setiap orang, seperti yang dialami oleh seorang katekis muda tadi dalam kisah tadi, dengan tugasnya untuk mewartakan kabar sukacita Allah, walaupun dalam suasana penuh ketakutan, dalam suasana penuh kekhawatiran, dan juga mungkin penuh tantangan. Tetapi akhirnya ia menerimanya dengan sepenuh hati. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus yang kita kenal adalah dua rasul yang sama-sama mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dengan penuh kesetiaan,
penuh perjuangan, bahkan mereka melalui penderitaan-penderitaan. Santo Petrus adalah orang yang sangat sederhana dan bekerja sebagai penjala ikan, sedangkan Santo Paulus adalah seorang yang terpelajar, pandai, dan berasal dari keturunan yang terhormat. Tetapi Petrus akhirnya dipanggil menjadi pengikut Kristus ketika sedang menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Sedangkan Paulus mengenal dan mengikuti Yesus justru ketika ia sedang menjalankan tugasnya untuk mengejar dan membunuh pengikut Kristus. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus inilah dalam perjalanan menuju kota Damsyik menjadi titik pertobatan yang kemudian mengubah seorang Paulus menjadi pengikut Yesus yang sangat setia. Saudara dan saudari, setelah peristiwa kebangkitan, seperti dalam kisah tadi, di mana seorang katekis muda diutus ke tempat yang baru, Petrus juga mulai tinggal di Yerusalem dan melayani jemaat di sana. Sedangkan Paulus banyak berkeliling untuk mewartakan Kristus kepada bangsa Yahudi di luar Yerusalem dan juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Meskipun memiliki banyak perbedaan, melayani di tengah perbedaan, tetapi para saudara dan saudari, kedua santo ini memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap setia mewartakan Kristus sampai titik darah terakhir. Komitmen adalah konsekuensi pemuritan yang mereka tunjukkan dalam seluruh karya pelayanan dan kerasulan mereka yang mereka jalani saat itu. Melalui bacaan ini kita mencoba untuk menarik diri, bertanya lebih jauh, sejauh mana karya pelayanan kita sampai saat ini di tengah banyak orang yang kita layani, yang kita jumpai, yang kita cintai. Apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini kemudian menghasilkan buah yang cukup berlimpah. Semakin banyak orang yang dikenal, semakin banyak orang yang dicinta Yesus, semakin banyak orang yang mengimani Yesus. Bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang mengharapkan keselamatan yang datang dari Yesus sendiri. Saudara dan saudari, saat ini dan komitmen untuk menjadi saksi Kristus adalah tugas kita semua. Kita semua dipanggil untuk meneruskan karya perutusan yang telah dirintis oleh para rasul tadi, yaitu Paulus dan Petrus. Sebagaimana Paulus dan Petrus, kita pun menjalankan misi yang sama dengan cara yang berbeda. Tentunya juga kita diutus di tempat yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan juga situasi umat yang berbeda. Layanan kita, misi kita yang sama ini, hendaknya menjadi kekuatan yang dapat menguatkan kita dalam seluruh karya pelayanan kita, dimanapun kita akhirnya diutus. Tuhan memberkati.